Mesin litografi Anda yang paling kuat hanya 5 nanometer. Dan China Huawei Technology adalah produsen mesin litografi 3 nanometer yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 100 unit. Wajah Peter memerah karena dia dicekik oleh Wang Bingbing. Huawei Technology bukan satu-satunya perusahaan teknologi di China. Perusahaan lain juga membutuhkan mesin litografi. Peter menjadi panik ketika mendengar bahwa perusahaan Max dikenai sanksi oleh Tiongkok. Dia sangat ingin berdebat dan mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Tidak semua perusahaan membutuhkan mesin litografi 3 nanometer. Beberapa perusahaan juga membutuhkan mesin litografi 5 nanometer. Saya hanya mengatakan bahwa Tuan Peter tidak suka menonton berita Anda. Huawei Technology telah mengumumkan bahwa mereka memiliki mesin litografi 3 nanometer, 5 nanometer, dan bahkan 7 nanometer. Dan harganya lebih murah daripada mesin litografi 5 nanometer Anda. Dan mereka berjanji bahwa Anda akan mendapatkan pemeliharaan gratis selama 3 tahun ketika Anda membeli mesin tersebut. Ketika Peter mendengar bahwa itu lebih murah daripada miliknya dan dilengkapi dengan garansi 3 tahun, dia benar-benar tercengang. Perang harga adalah batas bawah terakhirnya. Sebelum Wang Bingbing mengucapkan kata murah, Peter selalu percaya bahwa biaya mesin litografi yang diproduksi oleh Warwick Technology pasti lebih tinggi daripada Max. Bagaimanapun, Almax adalah produsen dengan pengalaman puluhan tahun. Warwick Technology telah mencapai keajaiban melalui upaya besar dan telah membangun mesin litografi dengan sejumlah besar uang. Alhasil, saya tidak menyangka pihak lain lebih murah dari saya. Ketika orang Cina mengatakan murah, harganya sangat rendah. Mesin bor terowongan yang awalnya diproduksi di Eropa dijual seharga 700 juta yuan per unit dan sangat langka di seluruh dunia. Kemudian, karena blokade teknologi terhadap Tiongkok, Tiongkok mengembangkan mesin bor terowongan sendiri. Pada akhirnya, Tiongkok menurunkan harga mesin bor terowongan dari 700 juta menjadi 25 juta. Sial, tidak ada orang Eropa yang tahan dengan ini. Tiongkok secara langsung menguasai 70% pangsa pasar mesin perisai dunia dan sekarang sejarah terulang kembali. Blokade dan sanksi terhadap Tiongkok telah memungkinkan Tiongkok memiliki mesin litografi sendiri. Mesin litografi 5 nanometer yang diproduksi oleh Max bernilai 380 juta dolar AS, biaya 180 juta dolar AS, dan memiliki keuntungan 200 juta dolar AS. Ditambah biaya logistik, pemeliharaan, pengujian, del. Keuntungan yang diperoleh Max dari satu mesin litografi setidaknya 300 juta dolar AS. Jika perusahaan mesin litografi China terlibat dalam perang harga dan Max Company memangkas harganya untuk bersaing, mereka akan kehilangan keuntungan setidaknya 150 juta yuan. Saat Peter menghitung untung dan rugi, kata-kata Wang Bingbing yang dingin dan bermartabat membuatnya terkejut. Merpeter, saya kira Anda sedang menghitung berapa harga jual mesin litografi Huawei Technology. Bab 1046 tidak seorang pun di dunia ini dapat memiliki semua hal baik. Peter tampak malu ketika mendengar ini. Sebenarnya Anda tidak perlu menghitungnya. Mengapa? Karena Huawei Technology baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa jika ada produsen yang ingin bekerja sama dengan Max, Huawei Technology akan memutus semua urusan bisnis dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada kerjasama dalam proyek mesin litografi. Ketika Peter mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Warwick Technology akan memutus bagian belakang Max Company. Huawei Teknologi dia melakukan ini. Apakah dia mencoba menjatuhkan sanksi kepada Max Company kita? No. Merpeterdon katakan sanksi begitu keras. Kata-kata yang digunakan dalam pengumuman Huawei Technology adalah hukuman berat. Brengsek Peter yang selalu menjadi pria tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia tahu bahwa Huawei Technology menggunakan mesin litografi 3 nanometer untuk mengancam produsen di seluruh dunia. Dibandingkan dengan mesin litografi 5 nanometer, semua produsen membutuhkan mesin litografi 3 nanometer. Jika produsen berselisih dengan Huawei Technology, secara otomatis akan kehilangan persaingan di pasar ponsel kelas atas. Jadi, ketika dihadapkan pada pilihan antara dua opsi, semua orang akan memilih untuk bekerja sama dengan Warwick Technology. Bagaimanapun, mereka tidak hanya memiliki mesin litografi 3 nanometer, tetapi juga mesin litografi 5 nanometer. Namun, Max hanya memiliki mesin litografi 5 nanometer. Peter tahu betul siapa yang akan dipilih oleh para produsen ini. Fuk. Huawei Technology melanggar prinsip perdagangan yang adil. Huawei Technology terlibat dalam perundungan perdagangan. Ini adalah perilaku tidak etis oleh Warwick Technology. Perilaku yang tak termaafkan. Huawei Technology menggunakan sumber dayanya sendiri untuk memberikan sanksi jahat kepada pesaing lain. Huawei Technology akan dibenci oleh orang-orang di seluruh dunia. Saya menuntut agar Huawei Technology segera mengubah pernyataan mereka dan segera meninggalkan semua tindakan permusuhan terhadap Max Company. Jika tidak, Max Company kami tidak akan memaafkan mereka. Kami akan mengutuk keras Huawei Technology. Peter membuat pidato standar ganda yang terang-terangan di depan wartawan dari seluruh dunia. Setiap reporter memiliki senyum yang menarik di wajahnya. Kita semua telah menyaksikan bagaimana Max Company menjatuhkan sanksi kepada Warwick Technology. Saya telah menyaksikan bagaimana Huawei Technology jatuh ke dalam keputusasaan ketika dijatuhi sanksi. Semua orang telah melihat surat internal dari Presiden Ren dari Huawei Technology. Saat ini Tuhan memiliki cara pembalasannya sendiri dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Bumerang itu membuat orang lengah. Peter menjadi lebih pucat saat dia berbicara.
Karena dia tahu bahwa Huawei Teknologi dapat membuat pernyataan seperti itu dengan dukungan pemegang saham utamanya, Dakin International. Perusahaan macam apa Dakin International menurut para pemimpin bisnis top dunia? Dakin International adalah kelompok yang akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya dan akan melakukan apapun secara ekstrim tanpa meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Perlahan Peter berhenti mengaum dan suaranya perlahan berubah menjadi tangisan. Teknologi Huawei memaksa kita ke jalan buntu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Perusahaan Mais adalah tulang punggung ekonomi kerajaan Belanda. Jika Warwick Teknologi melakukan perusahaan Mais akan bangkrut. Apa yang akan dilakukan rakyat Belanda saat itu tanpa perusahaan kami? Apa yang akan terjadi pada tunjangan kesejahteraan dan asuransi pensiun mereka? Mereka tidak tahan kesulitan, mereka tidak bisa hidup hemat. Huawei Teknologi sangat kejam. Bagaimana bisa dia memperlakukan rakyat Belanda seperti ini? Wang Bingbing menyaksikan semua ini dengan dingin. Dia bahkan sedikit marah. Peter, ketika Anda mengikuti Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi pada Tiongkok dan teknologi Huawei, apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan orang-orang Tiongkok? Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi pada karyawan Warwick Teknologi? Mereka tidak memiliki keluarga sendiri sehingga mereka tidak perlu bekerja. Orang-orang kerajaan Belanda adalah manusia. Tetapi kami orang Cina bukan manusia. Awalnya kami mengatakan semua hal baik dan buruk, kesampingkan perselisihan dan berkembang bersama. Tetapi kamu begitu tinggi dan perkasa, berpikir bahwa kamu dapat membunuh kami orang Cina hanya karena kamu memiliki beberapa teknologi canggih. Sekarang orang-orang Tiongkok telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Anda, tetapi Anda seperti seorang istri kecil yang menangis dan mengeluh tentang ketidakadilan. Tidak seorang pun di dunia ini dapat memiliki semua hal baik untuk dirinya sendiri. Wang Bingbing meluncurkan serangkaian serangan terhadap Peter. Peter yang selalu tinggi dan perkasa dan mengaku sebagai taipan monopoli dunia hancur secara emosional oleh apa yang dikatakan seorang gadis kecil. Pada satu titik, ekspresi wajahnya tidak terkendali. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi dengan percaya diri. Tetapi tepat ketika dia hendak berbalik, dia berhenti dan berpura-pura mengejek Peter, tetapi sebenarnya berbicara kepada wartawan lain. Anda harus memahami bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh Tiongkok untuk pertama kalinya selalu merupakan pilihan terbaik Anda. Setelah mengatakan itu, Wang Bingbing berbalik dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar bunyi gedebuk di belakangnya dan suara tubuh jatuh ke tanah. Reporter yang paling dekat dengan Peter maju untuk memeriksa denyut nadi Peter, kemudian dia berteriak, "Panggil ambulans, Tuan Peter mengalami stroke." Ketika wartawan di tempat kejadian mendengarnya Peter menderita stroke, dia dengan cepat mengambil video kamera dan ponsel dan mulai merekam Peter. Beberapa mulai siaran langsung soal memanggil ambulans itu bukan urusan jurnalis kami. Wang Bingbing berjalan sedikit dari hotel dan memanggil taksi. Setelah masuk ke mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Setelah beberapa saat nomor itu terhubung, ekspresi Wang Bingbing berubah menjadi rileks dan gembira. "Direktur, saya baru saja selesai mewawancarai Peter. Dia sangat senang. Barusan saya akan segera mengirimkan film itu kembali ke Tiongkok." "Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda." Setelah berpikir sejenak, Wang Bingbing berkata, "Direktur, saya akan kembali sekarang. Bisakah Anda mengatur wawancara dengan Tuan Qin?" Sejak terakhir kali saya bertemu Qin Chuan dan kemudian mengetahui identitas Qin Chuan, dapat dikatakan bahwa Wang Bingbing tidak bisa melupakannya. Dia sangat ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Qin Chuan dan mencari tahu bagaimana pemuda ini membangun kerajaan bisnis selangkah demi selangkah. Kebetulan sekali saya mewawancarai Peter hari ini dan dapat menggunakannya untuk mengambil pujian untuk itu. Kong Meng, direktur Kyoto TV, langsung menolak permintaan Wang Bingbing. Dengan tingkat Kong Meng, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis-gadis kecil ini? Tuan Qin tidak ingin menjadi sorotan. Dia tidak akan menerima wawancara apapun. Wang Bingbing secara mental siap untuk ditolak oleh sutradara. Namun, setelah mendengar konfirmasi pribadi guru, aku masih merasa sedikit kecewa. Kong Meng melanjutkan. "Meskipun Anda tidak bisa mewawancarai Tuan Qin, saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan wawancara dengan Tuan Ren setelah Anda kembali ke Tiongkok." Mendengar ini, Wang Bingbing langsung tersenyum. "Benarkah, Direktur, saya akan melakukan wawancara dengan Tuan Ren? Kenapa, Anda masih tidak senang?" "Tentu saja saya bersedia melakukannya, tetapi saat ini, seharusnya ada banyak media domestik dan asing yang mengantre untuk mewawancarai Tuan Ren. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Presiden Ren telah setuju untuk diwawancarai oleh stasiun TV kami." "Dimengerti Tuan, kalau begitu saya akan mengubah tiket pesawat saya dan terbang langsung ke Shenzhen daripada kembali ke Kyoto, oke?" Bab 1047, 100 miliar dolar AS untuk mendukung pasar wawancara. Wang Bingbing dengan cepat dikirim kembali ke Tiongkok. Setelah diedit oleh Kyoto TV, siarannya dilakukan secara bersamaan di media tradisional dan saluran media baru di seluruh negeri. Orang-orang yang awalnya tidak memperhatikan produk elektronik telah dikelilingi oleh sejumlah besar informasi dan telah belajar tentang apa yang telah terjadi di lingkaran teknologi dunia dalam 2 hari terakhir. Kali ini ada reaksi balik terkonsentrasi terhadap Warwick Teknologi di internet. Sial, sejak kapan Huawei Teknologi menjadi begitu kuat? Bukankah mereka bilang mereka akan segera bangkrut? Ponsel Huawei Teknologi mengalahkan ponsel Sansin dan masih jauh di depan. Apakah itu benar?
Huawei Teknologi telah menciptakan mesin litografi 3 nanometer. Mustahil. Tidakkah Anda melihat video dari Kyoto TV? CEO raksasa litografi internasional Maxan sangat ketakutan hingga mengalami stroke. Meskipun saya tidak suka Huawei Teknologi, saya selalu berpikir mereka terlalu banyak menggunakan pemasaran. Tapi saya suka ketika itu menghantam orang asing dengan keras. Saya harus mendukung ponsel, setidaknya saya akan membeli satu langsung dari toko fisik setelah pulang kerja. Saya mengembalikan ponsel Sansin yang saya pesan kemarin lusa. Ponsel kuno seperti itu sebenarnya harganya 10.000 yuan. Itu hanya merobek. Dukung teknologi Huawei karena ledakan popularitas di internet opini publik bergeser. Seseorang yang awalnya tidak berniat mengganti ponselnya entah bagaimana akhirnya membeli satu dalam situasi seperti itu, apapun yang dikatakan Angkatan Laut Korea. Mereka tidak dapat mengubah fakta tapi pasukan air tetap harus mencari nafkah dan mereka tetap harus menentukan langkah teknologi Huawei adalah penipuan. Hanya orang bodoh yang akan membeli ponsel Huawei. Dalam waktu kurang dari 1 jam, komentar yang hanya terdiri dari satu kalimat itu menerima puluhan ribu respons. Beberapa orang menjadi sangat emosional sehingga mereka mengutuk orang tua mereka selama 18 generasi ke atas dan 18 generasi ke bawah. Pasukan air asli dapat menahan 10 pesan respons tetapi hari ini adalah serangan puluhan ribu pesan. Ketika dia secara tidak sengaja mengkliknya dan melihat balasan di akun tersebut. Darahnya naik ke kepala dan dia menderita serangan jantung dan pingsan di tempat kerjanya. Setelah melihat ini, petugas patroli dari Navi Studio segera berteriak ke interkom yang lain telah jatuh di area A, suruh seseorang untuk membuangnya. Segera, petugas keamanan studio membawa karyawan pasukan air keluar dari studio dan melemparkan mereka ke gang belakang. Melihat ini, pemilik studio tidak punya pilihan selain melapor kepada atasannya. Presiden Cui, Anda mengalami hari yang sangat sulit. 2 karyawan saya mengalami serangan jantung hari ini dan 5 orang mengundurkan diri di tempat karena mereka tidak tahan. Saya melihat beberapa orang lain akan pingsan jika saya mengambil bisnis Anda, studio saya akan hancur. Brengsek, apakah Anda bisa terkena serangan jantung hanya dengan mengetik di internet? Apakah Anda mencoba menambahkan lebih banyak uang? Saya memberitahu Anda tidak ada uang. Jika semuanya berjalan seperti ini saya akan dihukum dan Anda juga tidak akan bersenang-senang. Cui Daniu berteriak dengan marah dan menutup telepon. Dia keluar dari lubang berjalan ke keran dan dengan panik membasuh wajahnya dengan air dingin. Cui Daniu mengangkat kepalanya dan menatap dirinya sendiri di cermin. Hanya dalam 2 hari, aku memiliki beberapa helai rambut putih lagi. Setelah berkemas sederhana. Cui Daniu berjalan dengan langkah berat ke kantor Li Rongju, ketua grup Sansin. Ada TV Sansin 110 inci yang tergantung di dinding kantor Li Rongju. Di layar TV terdapat kutipan pasar saham Korea hari ini. Cui Daniu melihat data tersebut dan menyanjung, ketua, pasar hari ini bagus. Pasar telah naik 32 poin. Sepertinya pada akhir bulan ini pasar saham kita di negara Korea Selatan akan mampu menembus 12.000 poin. Semuanya akan baik-baik saja jika Cui Daniu tidak menyebut pasar saham, tetapi begitu dia menyebutkannya, Li Rongju menjadi marah. Dia mengambil gelas air di atas meja dan melemparkannya ke Cui Daniu. Sial, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang kita habiskan untuk 32 poin ini? Untuk menstabilkan emosi investor saham domestik dan mencegah mereka terpengaruh oleh teknologi Huawei. Beberapa caibol besar kami meminjam 100 miliar dolar AS dari bank-bank domestik untuk menstabilkan pasar. Biarkan pasar saham Korea terus meningkat secara berkelanjutan. Meskipun Cui Daniu dimarahi dan dipukuli, wajahnya berubah drastis ketika dia mendengar bahwa beberapa caibol besar telah memobilisasi 100 miliar dolar AS. Presiden, apakah saya mendengar dengan benar? 100 miliar dolar AS? Li Rongju menatap Cui Daniu dengan tidak senang. Dia menjawab pertanyaan orang lain secara langsung dengan matanya. Wajah Cui Daniu menjadi pucat. Presiden, 100 miliar dolar AS setidaknya bisa meningkatkan pasar saham sebesar 320 poin sebulan yang lalu. Tapi sekarang hanya bisa naik 32 poin. Ini jelas seseorang yang diam-diam menjual saham. Ini menekan pasar Korea. Sial, bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki. Aku ingin tahu siapa orang buta yang ingin menghancurkan pasar saham Korea yang telah susah payah kita bangun. Saat dia berbicara, Li Rongju mengangkat telepon rumah di atas meja dan menelepon Departemen Investasi Grup untuk menanyakan situasinya. Setelah beberapa saat, dia membanting telepon ke meja. Sial, dana sebesar ini sedang dijual. Dan mereka masih tidak tahu siapa dalang di baliknya. Apa gunanya mempertahankan orang-orang tidak berguna seperti kalian? Cui Daniu berdiri di samping mereka, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan maju dalam diam dan membantu Li Rongju merapikan meja. Li Rongju sedang melihat pinjaman yang akan segera dilunasi ke bank AS di komputer dan kepalanya kewalahan. Cui Daniu, yang cerdik. Dengan cepat berkata, Presiden, jadi Anda khawatir tentang melunasi pinjaman? Sial, tentu saja saya khawatir tentang melunasi pinjaman. Kenapa menurutmu aku khawatir tentang itu? Apakah karena Sansin Mobile? Sansin Mobile hanyalah kekalahan kecil. Aku mampu untuk kalah. Selama pasar saham Korea tidak runtuh, para league di seluruh negeri akan menjual rumah mereka dan meminjam uang untuk membantu kita mendorong pasar naik.
Dan kita bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada menjual ponsel. Tapi sekarang dana benar-benar menjadi masalah. Cui Danyu berpikir sejenak dan berkata, Presiden, karena kita membutuhkan dana, mengapa kita tidak meminjam saja dari seseorang, mencari seseorang? Siapa lagi? Saya telah meminjam dari bank asing dan domestik. Cui Danyu tersenyum dan berkata, tentu saja Dakin International Huawei Teknologi menjadi sorotan kali ini. Sebagai pemegang saham utamanya, Dakin International pasti menghasilkan banyak uang. Biarkan mereka menggunakan uang mereka untuk mendorong pasar saham Korea. Supaya semua orang bisa merasa lebih santai. Apa menurutmu? Aku belum memikirkannya, tapi apakah Dakin International akan mendengarkan kita sekarang? Cui Danyu berkata dengan sinis, Presiden, jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk membuat Dakin International patuh. Saat dia berbicara, Cui Danyu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon seseorang dan meneleponnya. Ketika panggilan terhubung, Cui Danyu menggunakan nada yang terdengar seolah-olah dia nomor 2 setelah tidak ada dan berbicara. Aku beri kau 10 menit untuk datang ke kantor ketua grup Sansin. Setelah mengatakan itu, Cui Danyu menutup telepon. 10 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu kantor Lee Rongju. Sekretaris Lee Rongju masuk dengan seorang pria. Pria itu memasuki kantor, mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, seolah-olah dia sedang menghadapi kaisar yang diperkenalkan Cui Danyu kepada Lee Rongju. Presiden ini adalah Presiden Serikat Konstruksi Korea Zeng Zaipu. Bab 1048 Pertemuan dengan Presiden. Zeng Jae Park sedang berbaring di rumah menonton TV dengan bosan, minum soju dan makan kimchi. Dia sedikit bingung saat ini. Sejak pergi ke Tiongkok untuk negosiasi, saya tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga kehilangan sejumlah besar uang tanpa alasan yang jelas. Yang hampir menghabiskan seluruh tabungan saya. Tentu saja, dia memukuli istrinya kemudian, kalau tidak, bagaimana dia bisa dianggap sebagai pria Korea? Setelah kembali dari Tiongkok, Zeng Zaipu mengembangkan kebiasaan memeriksa ponselnya setiap menit. Sial, orang Cina sangat sabar. Mengapa mereka tidak menelepon saya dan memohon belas kasihan? Zeng Zaipu yakin bahwa pihak Tiongkok pasti akan menyesalinya dan akan bernegosiasi ulang dengannya. Dia juga bersiap untuk melampiaskan kebenciannya selama beberapa hari terakhir dan meminta kompensasi atas kerusakan mental. Namun setelah beberapa hari berlalu, tidak ada kabar dari Tiongkok. Tidak hanya Zeng Zaipu yang sedikit panik, tetapi setiap sekretaris Serikat Konstruksi Korea juga sedikit panik. Setiap orang memiliki keluarga dan memiliki hipotek serta pinjaman mobil, dan pembayaran bulanan adalah sejumlah besar uang. Jika pekerjaan tidak dimulai, kompensasi Dakin International tidak akan bertahan lama. Ini bukan yang terburuk. Yang membuat semua orang semakin gelisah adalah mereka yang tidak pergi ke Tiongkok untuk negosiasi. Mereka semua berpikir bahwa para pemimpin serikat pekerja konstruksi telah memenangkan kemenangan besar di Tiongkok dan telah memperoleh lebih banyak manfaat untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, semua orang tidak akan menerima sejumlah besar uang dari Dakin International dalam 2 hari terakhir. Para pekerja tentu saja sangat senang mendapatkan uang itu. Banyak orang juga membeli hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para pemimpin. Tetapi kemudian semua orang bertanya kapan mereka bisa kembali bekerja dan apakah liburan itu terasa terlalu lama. Namun, para pemimpin ragu-ragu dan terus mengalihkan pembicaraan. Akhirnya saya terpaksa mengatakan bahwa tahun baru Imlek akan segera tiba dan kita bisa kembali bekerja setelah tahun baru. Dengan begitu gaji semua orang akan meningkat dan bonus mereka akan sedikit lebih tinggi. Para pekerja konstruksi mempercayai jawaban ini tanpa ragu dan berterima kasih. Ring ring ring. Serangkaian dering telepon seluler menginterupsi Zeng Zaipu yang sedang linglung. Jantungnya berdegup kencang dan dia duduk tegak, bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, orang-orang Cina, akhirnya kalian tidak tahan. Sekarang kalian harus tunduk padaku. Tetapi ketika Zeng Jaipuk mengangkat telepon dan melihat panggilan masuk, senyum di wajahnya membeku. Orang yang menelepon bukanlah orang Cina. Itu adalah Cui Danyu, Presiden Sansin Electronics. Zeng Zaipu sedikit bingung, dia pernah bertemu Cui Danyu sekali dan juga menerima kartu namanya. Namun keduanya belum pernah bertemu atau memiliki hubungan pribadi, bagaimanapun juga pihak lain berada di industri teknologi tinggi elektronik. Sementara saya berada di industri konstruksi, dia adalah Presiden Grup Chaebol Korea. Dan saya hanyalah Presiden Serikat Pekerja, ada banyak tingkatan di antara kita. Meskipun mereka tidak memiliki persimpangan, Zeng Zaipu pasti tidak akan mengabaikan panggilan dari presiden sebuah konglomerat papan atas. Dia mengangkat telepon dan menyapa dengan hormat, halo Presiden Cui. Cui Danyu di ujung telepon berkata kepadanya dengan sikap mendominasi bawahan. Aku beri kau waktu 10 menit untuk datang ke kantor ketua grup Sansin. Ketika Zeng Zaipu mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Kantor ketua grup Sansin, bukankah itu kantor Lee Rongju, pemimpin grup Sansin? Zeng Zaipu ingin bertanya beberapa pertanyaan lagi. Namun Cui Danyu sangat arogan dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun sebelum menutup telepon. Zeng Zaipu tidak punya pilihan selain segera berganti pakaian bersih dan sopan dan menuju ke grup Sansin. Sepanjang jalan, dia merasa gugup sekaligus bersemangat. Hal pertama yang pasti adalah dia tidak menyinggung grup Sansin. Saya tidak pernah menulis informasi negatif tentang grup Sansin. Dan saya juga tidak melaporkan pihak lain. Oleh karena itu, tidak mungkin pihak lain menyebabkan masalah bagi saya.
Mungkinkah kesempatan ini jatuh pada saya? Apakah ketua grup Sansin menghargai bakat saya? Atau apakah grup Sansin memiliki proyek untuk diluncurkan? Dan menginginkan bantuan saya? Zheng Zai Park terus memikirkan hal-hal baik yang mungkin terjadi. Akhirnya, ekspresinya menjadi sangat bahagia. Kalau begitu, saya mungkin juga tidak bekerja di Tiongkok. Bekerja di bawah grup Sansin lebih bergengsi. Ada satu hal baik tentang Korea, yaitu sekolah dasarnya. Jika Anda menginjak pedal gas, Anda dapat mencapai perbatasan. Belum lagi di kota, Anda dapat berjalan kaki dari daerah kumuh ke gedung perkantoran teratas. Dalam sekejap mata, Zheng Zaipu tiba di gedung markas grup Sansin. Melihat gedung markas grup Sansin yang megah, Zheng Zaipu tidak bisa menahan diri untuk menegakkan punggungnya. Ini adalah tempat kerja yang diimpikan semua orang Korea. Ini adalah semangat dan simbol wajah orang Korea. Zheng Zaipu berjalan ke dalam gedung dan seorang wanita dengan temperamen luar biasa dan penampilan yang sangat menggoda berjalan ke arahnya. Pihak lain berkata, Tuan Zheng, benar, saya Sekretaris Presiden Lee. Silakan ikuti saya. Sekretaris itu tidak menyapa Zheng Zai Park, tetapi baru saja berbicara dengan nada memerintah. Dia memimpin Zheng Zaipu sampai ke lantai paling atas gedung ke kantor presiden. Begitu dia memasuki kantor, Zheng Zai Park melihat dua orang di ruangan itu, satu duduk dan satu berdiri. Jelas, orang yang duduk di sana adalah Lee Rongju, ketua grup Sansin. Yang lainnya adalah Cui Danyu, presiden grup elektronik Sansin. Aura dari kedua orang di ruangan itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Di negara di mana ada perbedaan yang jelas antara tinggi dan rendah. Bahkan Zheng Zaipu yang telah mencapai status ketua Serikat Konstruksi Korea di depan para chaebol mereka serendah semut. Dia tanpa sadar merasa dirinya murahan dan tidak berani menatap langsung kedua orang di depannya. Dia merasakan tekanan psikologis yang besar ketika dia mendongak dan menatap mereka. Zheng Zaipu gemetar seluruh tubuhnya, dia tahu bahwa jika dia tidak berbicara, suasana akan menjadi canggung, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Untungnya Cui Danyu yang berdiri di dekatnya datang untuk menyelamatkan. Presiden ini adalah Presiden Serikat Konstruksi Korea Zheng Zaipu. Setelah itu Cui Danyu berbisik kepada Zheng Zaipu. Bicaralah kepada presiden dan angkat kepalamu. Dengan pembukaan Cui Danyu, Zheng Zaipu perlahan mengangkat kepalanya menghadap Lee Rongju. Dia ketakutan dan mulutnya di luar kendali. Yang bisa Anda lakukan hanyalah membungkuk, dan membungkuk lagi cukup, kata Lee Rongju dengan tidak sabar. Setelah mengatakan ini, Zheng Zaipu merasa seperti tidak bisa menahan air kencingnya. Ketakutannya lahir jauh di dalam hatinya dan terukir di tulangnya. Serikat Konstruksi Korea UT mengelola pekerja konstruksi di seluruh negara Korea. Zheng Zaipu pertama menggelengkan kepalanya lalu mengangguk kemudian menggelengkan kepalanya lagi melihat ini. Cui Danyu mengangkat kakinya dan menendangnya. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Apakah kamu bisu? Zheng Zaipu akhirnya berbicara dengan enggaknya. Ya presiden. Apakah proyek Huaguo Dakin Internasional di negara ini juga menjadi tanggung jawab pekerja Anda? Mendengar ini, Zheng Zaipu menjawab dengan jujur. Ya, Presiden Lee Rongju mengangkat bibirnya ketika mendengar ini. Jika bukan karena Anda, apakah proyek Dakin Internasional itu akan dihentikan atau tidak selesai? Ya, Presiden. Bab 1049 kesempatan untuk setia baik sangat baik luar biasa. Lee Rongju mengucapkan 3 kata baik berturut-turut ini membuat Zheng Zai Park bingung. Melihat Zheng Zaipu masih ketakutan, Cui Danyu mengambil air mineral di sampingnya dan berjalan maju untuk menyerahkannya kepadanya. Presiden Zheng Yur, keberuntungan telah datang. Keberuntungan yang baik ya, selama Anda bekerja dengan sepenuh hati untuk grup Sansin kami. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Cui Danyu membuat ekspresi mengedipkan mata pada Zheng Zaipu. Artinya, ada banyak manfaatnya bergabung dengan Sansin. Melihat ini, Zheng Zaipu hampir bersujud kepada Cui Danyu dan memanggilnya ayah. Akhirnya orang Cina masih yang terbaik. Saya akhirnya menemukan tuannya Presiden Choi, Ketua Lee. Zheng Zai Park akan menjadi orang Anda mulai sekarang. Jika Anda memiliki instruksi, tanyakan saja. Saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan menemukan cara untuk melakukannya. Setelah mendengar ini, Lee Rongju mengarahkan jarinya ke Zheng Zaipu. Itu berarti kamu adalah orang yang sangat pintar. Oke, sangat bagus. Sangat bagus, saya menghargai kesadaran Anda. Nanti saya akan mengatur semuanya untuk Anda. Anda hanya harus mengatakan apapun yang saya suruh, paham? Zheng Zaipu mengangguk berulang kali. Lee Rongju mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor di depan mereka berdua. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Ada apa? Nada bicara Qin Chuan seperti gletser kutub, dan rasa dinginnya menembus negara Korea melalui telepon. Kamu masih saja kasar. Bicaralah, atau apakah Anda ingin membeli mesin litografi dari Huawei Teknologi? Ketika Qin Chuan mengambil mesin foto litografi, otot-otot di pipi Lee Rongju bergetar. Ini hanya ponsel saya, tidak peduli. Saya menelepon Anda hari ini untuk membahas kesepakatan bisnis dengan Anda. Bisnis apa? Anda ingin menjual grup Sansin kepada saya? Qin Chuan bertanya dengan bingung. Kata-kata Qin Chuan hampir menghancurkan pertahanan Lee Rongju.
Tapi dia menahan diri dan berkata tentu saja ini kesepakatan yang bagus, saya ingin Anda mengambil sejumlah uang dan menginvestasikannya di pasar saham Korea saya. Bantu dorong pasar saham Korea saya tidak meminta banyak, cukup naikkan pasar menjadi 12.000 poin. Kim Chuan yang bodoh menanggapi dalam bahasa Korea standar. Tapi Lee Rongju tidak marah, dia tersenyum dingin. Jangan terlalu terburu-buru untuk menolak saya katakan ini adalah bisnis, dan bisnis tentu saja memiliki imbalannya. Imbalan apa? Kalian orang Korea tidak memiliki apapun yang saya hargai saat ini, termasuk grup Sansin Anda, jangan terlalu keras kepala. Korea memiliki begitu banyak proyek investasi dari grup Anda. Proyek investasi ini adalah sumber kehidupan Anda. Saya baru saja bertemu teman baru ini. Dia adalah Presiden Serikat Konstruksi Korea. Saya tahu Anda sangat sibuk dan tidak akan memiliki hubungan dengan orang-orang kecil ini. Namun justru orang-orang kecil inilah semut-semut kecil ini mereka akan membuat lubang di bendungan megah Anda dengan lubang ini. Bendungan tidak akan langsung runtuh, tetapi akan goyah. Apa yang Anda inginkan? Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya mengingatkan Anda jika Anda tidak membantu meningkatkan pasar saham Korea kami dan membiarkan kami orang Korea menghasilkan uang dari saham. Setiap orang akan memiliki emosi negatif. Mereka dapat menyebabkan masalah di lokasi konstruksi atau mereka mungkin menjadi kecil hati dan berhenti bekerja. Singkatnya, ada begitu banyak orang di lokasi konstruksi, tak terhindarkan akan ada beberapa kecelakaan kecil setiap hari, tidakkah menurutmu begitu? Apakah Anda mengancam saya? Apakah Anda mengancam saya dengan Serikat Buruh Nasional Korea? Apakah benar pemahaman saya? Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ini bukan ancaman, aku hanya mengingatkanmu. Kamu masih muda dan ada beberapa hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu membutuhkan kami untuk membantumu mengendalikan hak. Ketua Serikat Konstruksi Korea adalah Zheng Zaipu, kan? Pertanyaan Kim Chuan membuat Lee Rongju menjadi kaku. Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mengenali orang yang mendorong puluhan ribu orang Korea ke jurang dan menghancurkan puluhan ribu keluarga Korea. Lee Rongju tidak mengerti apa yang dikatakan Kim Chuan tetapi ekspresinya berubah jelas. Lee Rongju mendongak, Cui Danyu dan Zheng Zaipu. Keduanya berpikir bahwa Lee Rongju memegang kendali dalam percakapan telepon dan telah berhasil menekan pihak lain. Jadi tersenyum dan merayakan bersama. Zheng Zaipu bahkan menambahkan peran untuk dirinya sendiri dan mengacungkan jempol pada Lee Rongju. Karena kamu mengenalnya, kamu seharusnya tahu seberapa besar kekuatannya. Selama dia membuka mulutnya, lokasi konstruksi Anda akan kehilangan ratusan juta yuan sehari. Dibandingkan dengan ini, Anda dapat mengambil sejumlah uang dan bermain di pasar saham kami. Tidak hanya Anda dapat menghasilkan uang, tetapi Anda juga dapat menjaga lokasi konstruksi tetap aman. Mengapa tidak melakukannya? Lee Rongju membuka keterampilan negosiasinya, menarik emosi dan alasan mereka dan memengaruhi mereka dengan manfaat. Lee Rongju, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku benci diancam. Tidak peduli siapa orang lain itu, jika Anda ingin mengancam saya dengan orang-orang dari Serikat Konstruksi Korea silakan. Kim Chuan, jangan melawanku sampai mati. Aku tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bukankah kepercayaan dirimu berasal dari Kim Sin-wol dari Greenhouse? Bukankah solusimu adalah menggunakan proyek infrastruktur untuk menekan Kim Sin-wol dan membiarkannya menyelesaikan masalah Serikat Konstruksi Korea? Biar ku beritahu, di Korea, chaebol adalah yang terbesar dan bahkan presiden pun harus minggir. Sekarang, jika aku memberi perintah Kim Sin-wol tidak akan keluar dari gedung hijau. Anda membuang-buang waktu. Jika Anda punya waktu untuk berdebat dengan saya, sebaiknya Anda memikirkan di mana harus bersembunyi dan hidup selama sisa hidup Anda. Sialan, jangan terlalu sombong Anda, bip-bip. Sebelum Lee Rongju sempat mengatakan apapun, dia mendengar nada sibuk di telepon. Bang, dia sangat marah hingga membanting ponselnya ke tanah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia menggertakkan giginya. Ketika Cui Danyu melihat ini, dia tahu bahwa pembicaraan antara presiden dan Kim Chuan telah gagal. Jadi dia berkata kepada Zheng Zaipu di sampingnya, Ketua Zheng, sekaranglah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan ketulusan Anda. Zheng Zaipu tertegun sejenak. Lalu membungkuk 90 derajat dan berkata, Presiden Cui, jika Anda memiliki instruksi, saya akan melakukan yang terbaik, bahkan dengan mengorbankan hidup saya. Lee Rongju menatap Zheng Zaipu dengan mata cerahnya dan kemudian berbicara kata demi kata sebagai Presiden Serikat Konstruksi Korea. Anda bertanggung jawab atas puluhan ribu pekerja saya sekarang menuntut agar semua orang Anda yang bekerja di Dakin Internasional melakukan mogok kerja. Berhenti bekerja, saya ingin Dakin Internasional lumpuh, saya ingin bos Dakin Internasional berlutut di hadapan saya dan memohon pengampunan saya. Mohon aku untuk memberinya kesempatan. Zheng Zaipu benar-benar tercengang ketika mendengar ini. Apa-apa yang kamu katakan? Dakin Internasional, semua pekerja yang bekerja di Dakin Internasional melakukan mogok kerja. Zheng Zaipu berdiri di sana dengan linglung. Ketika Cui Danyu melihat bahwa Zheng Zaipu tidak menanggapi, dia dengan cepat menyodoknya dengan sikunya. Zheng Zaipu, apa yang kamu lamunkan? Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaanmu. Kamu harus memanfaatkannya. Presiden kita tidak akan memperlakukan bawahan yang setia dengan tidak adil. Bab 1050 mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Zheng Zaipu benar-benar terpana. Presiden, aku takut. Apa yang kamu takutkan? Saya adalah ketua grup Sansin dan saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Apakah sesulit itu bagi Anda? Wajah Lee Rongju menjadi pucat. Dahulu, banyak orang akan menggunakan koneksi mereka untuk mencari peluang untuk menyelesaikan sesuatu untuk diri mereka sendiri.
Tetapi Zheng Zaipu di depannya diberi kesempatan oleh dirinya sendiri untuk bekerja untuknya, tetapi dia menolak dalam segala hal. Cui Danyu, sang perantara. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Dia tidak menyangka Zheng Jaipark begitu bodoh. Presiden Zheng, apa maksud Anda dengan mencari-cari alasan? Apakah Anda meremehkan grup Sansin kami? Zheng Zaipu ketakutan dan melambaikan tangannya berulang kali, mengatakan tidak, bukan hanya itu, tetapi... Hanya apa? Cui Danyu bertanya. Zheng Zaipu berkeringat deras saat ini, dan detak jantungnya berada di ambang kematian mendadak. Setelah menimbang pro dan kontra dalam benaknya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, hanya saja saya bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di Serikat Konstruksi Korea, ada beberapa eksekutif lain. Cui Danyu segera mengerti maksud Zheng Zaipu, ternyata orang ini hanya menginginkan uang. Li Rongju memegang posisi tinggi dan secara alami adalah veteran berpengalaman. Dia tahu manfaat apa yang diinginkan pihak lain. Jadi dia mengeluarkan buku cek dari laci. Li Rongju mengambil pena, menulis beberapa kata di buku cek, dan kemudian berkata kepada Zheng Zaipu. Aku akan memberimu 10 juta mata uang Korea dan kamu kembali dan selesaikan ini untukku. Saya dengar bahwa Li Rongju akan memberi saya 10 juta mata uang Korea untuk melakukan sesuatu untuk saya. Zheng Jaipu sedikit terkejut. Apakah orang ini seorang chaebol Korea? 10 juta mata uang Korea tidak cukup untuk mengganti vas Cina. Meskipun dia mengeluh dalam hatinya, Zheng Jaipu masih harus menunjukkan kebahagiaan di permukaan. Dia mengangguk berulang kali, maju untuk mengambil cek itu, dan berkata, tidak masalah, Presiden, saya akan mulai mengerjakan masalah ini segera setelah saya kembali dan memastikan semuanya selesai dengan indah. Zheng Zaipu mengambil uang itu, berbalik, dan buru-buru meninggalkan kantor. Melihat Zheng Zaipu pergi, Cui Danyu tersenyum dan berkata, dengan bantuan orang ini, kami telah memotong akar kincuan. Setiap hari proyek Dakin Internasional miliknya di negara Korea ditangguhkan. Itu akan kehilangan setidaknya puluhan miliar mata uang Korea. Saya tidak percaya dia bisa tetap tenang. Li Rongju sama-sama senang. Dia percaya bahwa Kim Chuan pasti akan menyerah setelah semua investasi pihak lain di Korea Selatan setinggi 2 triliun dolar AS. Entah dia mencoba menyelamatkan muka dan kehilangan semua 2 triliun, maka Dakin Internasional akan hancur. Entah dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan uang untuk membantu mendorong pasar saham, tidak peduli apapun, Anda tidak akan pernah kalah memikirkan hal ini. Li Rongju dengan bersemangat membuat teko teh melihat uap yang mengepul dari teh. Li Rongju meniupnya dengan lembut dan meminum secangkir. Gunung Wuyi Dahongpao rasanya berbeda. Setiap kali saya minum Dahongpao ini, saya selalu memikirkan betapa banyak budaya Korea yang hilang di luar negeri dan diduduki oleh Tiongkok. Sama seperti Dahongpao ini, itu milik negara Korea kita. Tunggu 2 tahun dan ketika grup Sansin kita pulih, kita harus mengambil kembali semua yang menjadi milik negara Korea kita. Cui Danyu dengan cepat menambahkan lebih banyak teh ke Li Rongju. Apa yang dikatakan presiden itu benar. Generasi kita memiliki banyak hal untuk dilakukan. Kita harus mengambil kembali budaya dan festival yang menjadi milik Korea. Li Rongju meletakkan kakinya di atas meja kopi dan menyalakan TV. TV di kantornya dapat menerima saluran dari seluruh dunia termasuk Tiongkok. Li Rongju suka membaca berita asing. Berita di Korea Selatan dikendalikan oleh chaebol dan tidak ada yang baru. Li Rongju menekan remote control dan saluran TV terus berganti. Saat itu, TV Kyoto sedang menyiarkan berita tengah hari. Sebagai chaebol papan atas, Li Yangju telah menerima pendidikan kelas dunia sejak kecil. Dia tidak hanya fasih berbahasa Korea, Prancis, dan Inggris. Bahkan Mandarin dapat digunakan untuk komunikasi normal. Dia dapat memahami berita dari Tiongkok tanpa terjemahan. Pada saat ini, pembawa acara melaporkan berita tentang meroketnya penjualan ponsel baru Warwick Technology. Gigi belakang Li Rongju terasa gatal setelah membaca berita ini. Dia hendak mengganti saluran, tetapi pada saat ini, berita tentang Warwick Technology berakhir dan beralih ke berita berikutnya. Kata-kata Dakin Internasional muncul di layar TV. Hal ini membuat Li Rongju berhenti mengganti saluran. Dia mendengarkan dengan saksama pengumuman pembawa acara. Menurut berita kami, proyek ekspansi luar negeri perusahaan swasta kami, Dakin Internasional, baru-baru ini diblokir. Proyek infrastruktur senilai 200 miliar yang diinvestasikan oleh Dakin Internasional di Korea sangat ditentang oleh warga Korea keturunan Tionghoa setempat. Dan semua pekerja di lokasi proyek melakukan mogok kerja secara kolektif. Perwakilan Serikat Konstruksi Korea datang ke Kyoto belum lama ini untuk bernegosiasi dengan manajemen senior Dakin Internasional. Saat pembawa acara berbicara, layar TV berubah. Layar TV menampilkan adegan negosiasi antara Serikat Konstruksi Korea dan manajemen puncak Dakin Internasional. Adegan ini membuat Cui Danyu dan Li Rongju tampak bingung. Kapan mereka pergi untuk menegosiasikan putusan? Mengapa Zheng Zaipu tidak menyebutkan masalah ini tadi? Setetes keringat dingin menetes di dahi Cui Danyu. Dia juga ingin tahu jawabannya. Namun, sebagai perantara, Cui Danyu hanya bisa membantu Zheng Zaipu menjelaskan. Mungkin negosiasi itu tidak berhasil. Jadi Zheng Zaipu tidak menyebutkannya. Presiden Anda tahu bahwa serikat seperti mereka sering menimbulkan masalah. Dan tidak mengherankan jika mereka baru saja menegosiasikan penyelesaian. Sebagai perusahaan asing, Dakin Internasional harus memiliki pemahaman yang baik tentang kelompok orang ini dan meminta keuntungan.
Begitu Cui Danyu selesai berbicara, dia melihat klip Zheng Zaipu berbicara di TV. Dia berbicara kepada para eksekutif puncak Dakin Internasional dengan tatapan arogan di wajahnya atas nama semua anggota Serikat Konstruksi Korea. Saya mengusulkan kepada China Dakin International Group kenaikan gaji kolektif sebesar 200. Zheng Zaipu selesai berbicara. Wajah Li Rongju di ruangan itu menjadi sangat jelek sebagai ketua grup Sansin. Dia tahu bahwa serikat pekerja akan meminta kenaikan gaji kepada para bos. Tetapi secara umum, kenaikan gaji paling banyak 5 atau 10. Zheng Zaipu ingin menaikkan harga sebesar 200 segera. Apakah dia gila? Apakah dia sengaja mencoba memprovokasi Dakin International Cui Danyu dengan cepat menjelaskan presiden? Mungkin itu adalah keterampilan negosiasinya. Dia pertama-tama mengajukan permintaan yang tinggi, kemudian menawar dengan pihak lain. Setelah Cui Danyu selesai berbicara, layar TV berubah. Zheng Zaipark melihat An Kuan Tao, yang berada di sebelahnya, mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepadanya. Zheng Zaipu mengambil surat itu dan berkata kepada manajemen senior Dakin International, surat pengunduran diri ini mewakili keinginan bersama dari 33. 800 pekerja Korea dari Serikat Pekerja Konstruksi kami jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini. Surat ini akan menjadi pemberitahuan terakhir kepada Anda Dakin Internasional. Setelah Zheng Zaipu selesai berbicara, suara anggota Serikat Pekerja Konstruksi lainnya terdengar di layar. Ya, surat ini merupakan peringatan terakhir dari kami semua untuk Anda, Dakin Internasional. Jika Anda tidak setuju, kami akan mengundurkan diri segera. Para pemimpin Serikat Konstruksi Korea dalam gambar tersebut semuanya memiliki wajah garang seolah-olah mereka ingin memakan Dakin Internasional hidup-hidup. Orang Tiongkok manapun yang melihat adegan ini akan bergegas dan memukuli mereka. Bab 1051 melarikan diri ke Hawaii. Gambar di TV tidak berhenti. Kamera masih fokus pada Serikat Pekerja Konstruksi Korea, namun suara yang berbicara di gambar berubah menjadi suara seorang pemuda. Dakin International telah menginvestasikan 200 miliar dolar AS di negara Anda untuk membantu Anda membangun ekonomi dan mendukung negara Anda menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kami akan memberi Anda pekerjaan bergaji tinggi untuk menghidupi keluarga Anda sejak dimulainya proyek Dakin International. Rencana awalnya adalah menyelesaikan 50 dari proyek tersebut, tetapi Anda, BIPS, hanya menyelesaikan 125. Kemajuan proyek sangat lambat. Dan kualitas konstruksinya seperti sekelompok, BIPS, tidak ada perbedaan dalam video seorang pria Tiongkok dengan marah memarahi Zheng Zaipu dalam bahasa Mandarin. Karena banyak kata yang terlalu kasar mereka dipotong oleh stasiun TV. Wajah Zheng Zaipu memerah setelah dimarahi. Saya menanyakan Anda untuk terakhir kalinya, maukah Anda memberi kami kenaikan gaji? Surat di tangan saya mewakili keinginan seluruh 33.008 pekerja Korea dari Serikat Pekerja Konstruksi Korea. Jika saya mengeluarkan surat ini, kami semua yang berjumlah 33.800 orang akan mengundurkan diri secara kolektif. Bisakah Anda, Dakin Internasional, menanggung ini? Rekaman video langsung terhenti pada titik ini. Layar TV kembali ke adegan pembawa acara dan pembawa acara membacakan dari naskah. Anggota Serikat Pekerja Konstruksi Korea datang ke Cina untuk menegosiasikan kenaikan gaji yang tidak masuk akal karena pihak lain meminta kenaikan gaji sebesar 200. Huaguo Dakin International Group dengan benar menolak tawaran tersebut. Mereka percaya bahwa kenaikan gaji sebesar 200 tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Namun Dakin International juga menyatakan bahwa jika Serikat Pekerja Konstruksi Korea mengajukan kenaikan gaji yang wajar, grup tersebut akan mempertimbangkan permintaan Serikat Pekerja tersebut. Usulan dari Dakin International tidak diterima oleh Serikat Pekerja Konstruksi Korea. Negosiasi antara kedua belah pihak berakhir dengan pengunduran diri kolektif 33.800 pekerja Korea yang diwakili oleh Serikat Pekerja Konstruksi Korea. Setelah pihak Korea menyerahkan pengunduran diri mereka, Dakin International segera melunasi semua upah dan bonus mereka. Menurut berita terbaru dari stasiun kami, semua proyek Dakin International di Korea Selatan telah ditangguhkan. Tanggal proyek untuk melanjutkan pekerjaan belum ditentukan. Kami akan terus memperhatikan tindak lanjutnya. Melihat ini, Li Rongju dan Cui Danyu tercengang. Awalnya mereka ingin mengancam Dakin International dengan menyuruh para pekerja mengundurkan diri secara massal. Aku tidak pernah menyangka dia sudah dipecat oleh Dakin International. Zheng Zaipu itu sangat berani. Dia menggunakan hak-hak Serikat Pekerja untuk mengancam Dakin International dan menawarkan untuk mengundurkan diri. Dia menjual habis semua pekerja. Apa yang dia lakukan? Bagaimana bisa kita tidak mendengar apapun tentang hal sebesar itu? Li Rongju terlambat mengingat apa yang baru saja dikatakan Qin Chuan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal orang yang mendorong puluhan ribu orang Korea ke tepi tebing dan menghancurkan puluhan ribu keluarga Korea? Jadi, inilah yang dimaksud Qin Chuan. Taman Zheng Zai ini pantas mati. Cui Danyu meludah dengan suara rendah. Dia sangat ditipu oleh orang ini, Del. Li Rongju ingat bahwa Zheng Zaipu baru saja meminta sejumlah uang kepadanya. Dia tidak hanya menghancurkan mata pencaharian lebih dari 30.000 pekerja Korea. Dia bahkan berani menipu chaebol paling kuat di Korea Selatan. Li Rongju sangat marah sehingga dia membanting cangkir teh ke tanah. Dia menendang Cui Danyu. Brengsek, ini orang yang Anda kenalkan kepada saya. Siapa orang ini? Orang ini adalah binatang buas. Setelah menendang lama, Li Rongju berteriak pada Cui Danyu.
Bawa dia kembali pada Cui dan Yu tampak sedih karena dia juga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tentu saja dia tidak punya keberanian untuk mengatakan tidak pada perintah Li Rongju tepat ketika Cui dan Yu hendak pergi keluar untuk meminta seseorang melakukan pekerjaan itu. Aku mendengar kata-kata kuat Li Rongju datang dari belakangku. Aku ingin dia mati. Cui dan Yu menarik napas udara dingin ketika mendengar ini. Bukan hal baru bagi keluarga Chaebol untuk menindas orang. Tapi biasanya mereka hanya mengisyaratkan dan tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, ada ketakutan direkam. Li Rongju benar-benar marah kali ini yang menyebabkan dia keceplosan. Setelah menerima perintah, Cui dan Yu meninggalkan kantor. Pada saat yang sama, Zheng Zaipu mengambil cek senilai 10 juta won Korea yang diberikan oleh Li Rongju. Berlari ke bank untuk menukarkan cek dengan uang tunai. Sambil memegang uang tunai 10 juta, Zheng Jaipark tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sial, ketua grup Sansin sangat pelit. Anda ingin saya membantu Anda hanya dengan 10 juta mata uang Korea? Kamu benar-benar memalukan. Bahkan jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan melakukan. Setelah menukar uang tunai, Zheng Zaipu segera online dan membeli tiket pesawat ke Hawaii, Amerika Serikat. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa tinggal di negara ini. Tidak mungkin Li Rongju bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sepertinya Dakin International bertekad untuk berjuang sampai akhir. Kemungkinan besar pekerjaan tidak akan dilanjutkan setelah festival musim semi. Jika masalah ini terungkap, para pekerja yang tidak berpendidikan dan vulgar itu akan memukuli diri mereka sendiri sampai mati. 33.800 orang, bahkan jika masing-masing dari mereka memberikannya kepada dirinya sendiri. Mereka semua dipukuli hingga tak bisa dikenali, tanpa bekas sedikit pun dari tubuh mereka. Setelah kembali ke rumah, Zheng Zaipu buru-buru mengemasi pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Saat aku hendak membuka pintu, seorang wanita masuk dari luar. Wanita itu mengenakan topi baseball hitam, topeng hitam, dan kacamata hitam. Mengenakan pakaian pelindung matahari lengan panjang, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. Namun perhatikan baik-baik letakan kecil di wajahnya. Anda masih bisa melihat bengkak dan memar di wajah wanita itu. Ketika pihak lain bertemu, Zheng Zaipuhe segera menundukkan kepalanya dan berdiri di samping dengan malu-malu. Dia melihat istrinya kembali dengan hidung patah dan satu mata buta karena ulahnya. Zheng Zaipu hanya merasa tidak beruntung. Dia berkata dengan tidak sabar. Minggir, aku mau pakai sepatu. Istri Zheng Zaipu menundukkan kepalanya, berbalik ke samping, dan memberi jalan. Dia melihat koper di tangan Zheng Zaipu dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mau kemana? Zheng Zaipu melotot pada istrinya dan berkata dengan tidak senang. Aku akan pergi ke luar negeri selama beberapa hari. Pergi ke luar negeri? Kenapa kamu ingin pergi ke luar negeri? Dengan siapa kamu akan pergi ke luar negeri? Itu bukan urusanmu. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Meskipun Zheng Zaipu, namun kali ini wanita itu tidak gentar, dia bertanya, apakah kamu punya wanita di luar sana, Siko? Aku tidak punya waktu untukmu. Melihat reaksi Zheng Zaipark seperti ini, wanita itu yakin bahwa Zheng Zaizai punya wanita di luar sana, dia langsung meratap. Kamu tidak memberiku uang, aku tahan kamu memukulku dan membutakanku, aku tahan aku melakukan ini sampai sejauh ini. Dan kamu masih mencari wanita di luar. Kamu ingin meninggalkanku, apakah kamu punya hati nurani? Zheng Zaipu merasa kesal ketika mendengar wanita itu meratap. Dia hanya ingin segera pergi dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada wanita ini. Zheng Zaipu mendorong istrinya menjauh, membuka pintu. Dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat dia mengambil langkah maju, dia merasa seolah-olah sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Bab 1052 harapan telah hilang setelah waktu yang tidak diketahui, Zheng Zaipu perlahan membuka matanya ketika dia bangun. Dia mendapati dirinya terikat di kursi di kamar tidur, seluruh tubuhku sangat kesakitan dan bau darah menyerbu hatiku di luar kamar tidur. Di ruang tamu istrinya memegang sesuatu seperti orang gila dan tertawa bodoh. Wajah Zheng Zaipu menjadi pucat. Apa yang dipegang istrinya di tangannya bukanlah miliknya. Ketika Zheng Zaipu menundukkan kepalanya untuk memastikan. Dia meraung seperti orang gila. Sial, sial, sial. Zheng Zaipu mengutuk istrinya dengan marah. Karena kurangnya budaya di Korea Selatan, Zheng Zaipu hanya bisa mengutuk dengan meneriakkan sial dari awal hingga akhir. Wanita itu memegang barang Zheng Zaipu di tangannya dan menatapnya dengan tatapan kosong di matanya, tanpa benda ini, kamu tidak bisa keluar dan mencari wanita lain. Zheng Zaipu, aku sangat baik padamu, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa kamu ingin kawin lari dengan orang lain? Zheng Zaipu terus meratap kesakitan. Hingga suaranya menjadi serak karena meraung dan pita suaranya robek karena melolong, Zheng Zaipu akhirnya tenang. Saat ini dia mendengar ketukan di pintu di luar. Jung Jae-puk, kami tahu Anda di sana, bukalah pintunya. Presiden Zheng, berita dari Tiongkok melaporkan bahwa Anda menyerahkan pengunduran diri Anda ke Dakin International atas nama kami. Apa yang terjadi? Tolong keluar dan jelaskan dengan jelas. Kami menelepon Tiongkok untuk bertanya, dan mereka mengatakan itu ide Anda. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku punya 3 anak untuk dibesarkan. Bagaimana bisa kau membuatku berhenti dari pekerjaanku tanpa izin? Suara-suara di luar rumah semakin keras dan lebih sering. Zheng Zaipu tahu bahwa mereka adalah pekerja yang terdaftar di Serikat Pekerja Konstruksi. Mereka sepertinya tahu apa yang terjadi di Tiongkok dan datang ke rumahku untuk meminta penjelasan.
Zheng Jaipuk sekarang berada dalam dilema baik meneriaki maupun tidak meneriaki sama-sama salah. Jika saya tidak meneriaki, jalang ini mungkin akan menyayat saya beberapa kali lagi. Jika dia berteriak, para pekerja kasar itu akan menerobos masuk ke rumahnya dan memukulinya hingga setengah mati. Zheng Zaipusi ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia menyesalinya. Sekarang dia mulai bertobat karena bolos kelas ketika dia masih kecil. Saya sangat menyesalinya sehingga saya pergi ke Cina untuk bernegosiasi dengan Dakin Internasional. Mengapa saya harus bernegosiasi? Setelah berpikir sejenak, Zheng Zaipark memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula wanita ini gila dan tidak bisa diajak berunding. Saya masih bisa membodohi beberapa orang di luar sana. Hal terpenting sekarang adalah mengambil kembali harta itu dari tangan wanita itu dan menyambungkannya kembali. Jung Jae Park mengatakan sesuatu. Kami tahu kamu ada di sana. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan mendobrak masuk. Brothers, jangan mencoba berdebat dengannya. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi kami. Kita harus mencari keadilan hari ini. Semua orang berbicara sekaligus dan tiba-tiba Xiaonian mengutuk. Sial, sungguh pengecut. Sekelompok pengecut menyingkir dari jalan. Pria muda yang kuat itu berteriak dengan keras lalu mengangkat kakinya dan menendang ke arah pintu Zheng Zaipu. Pintu Zheng Zaipu ditendang terbuka oleh pria besar itu. Ratusan orang di luar bergegas masuk dan memasuki ruang tamu. Saya mencium bau darah dan urin yang menyengat. Bau itu membuat beberapa anak muda muntah. Pada saat ini semua orang menemukan bahwa di ruang tamu rumah kecil itu berdiri seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan berlumuran darah. Wanita itu memiliki wajah yang mengerikan. Satu matanya buta dan wajahnya berlumuran darah dan bekas luka. Yang lebih mematikan adalah wanita itu memegang pisau dapur di tangannya. Ketika wanita itu melihat sekelompok pria masuk secara paksa, dia segera mengangkat pisau dapurnya untuk membela diri dan berpura-pura menebas. Dia adalah wanita Zheng Zaipu. Ya, aku pernah melihatnya. Wanita ini sangat jahat. Semua orang mengenali identitas wanita itu, tetapi dia sudah gila saat itu. Ketika dia mendengar tiga kata Jung Jae Park, dia menjadi marah dan mengangkat pisau dapur untuk memotongnya. Karena rumahnya kecil, ada banyak orang di dalam. Semua orang ingin bersembunyi, tetapi karena keramaian banyak orang tidak bisa bergerak. Di tempat kejadian seseorang dirobohkan ke tanah oleh istri Zheng Zaipu. Sialan, suaminya sangat menyakiti kita dan wanita ini berani memotongnya. Bahkan jika presiden datang hari ini, dia tidak bisa menghentikan saya. Jangan menuduh saya memukuli seorang wanita. Dia sama sekali bukan wanita. Dia hanya seorang gila. Ketika mereka melihat seseorang dipotong, semua adrenalin orang mulai melonjak, dan keinginan untuk bertahan hidup mengalahkan rasionalitas mereka. Kerumunan bergegas maju, meninju wanita itu dengan liar atau mengambil perabotan di rumah dan melemparkannya ke arahnya. Istri Zheng Zaipu dipukuli mundur oleh sekelompok orang. Harta di tangannya terlempar ke tanah. Tidak seorang pun punya waktu untuk melihat lebih dekat apa benda itu. Setelah putaran injak-injak gila, benda itu berubah menjadi tumpukan daging busuk. Zheng Zaipu berada di kamar tidur utama yang menghadap ruang tamu. Ketika dia melihat adegan ini, dia pingsan beberapa kali. Dia hanya merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Secercah harapan terakhir yang membuatnya tetap hidup menghilang sampai seseorang menemukan Zheng Jaipuk terikat di kamar tidur. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal karena syok melihat adegan ini. Pikiran semua orang menjadi kosong setelah sistem down untuk waktu yang lama. Seseorang berteriak, Jung Jaipuk sudah mati, tetapi kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Saya punya 3 anak untuk dinafkahi. Saya harus menyelesaikan masalah pekerjaan. Ya, dia bukan satu-satunya yang pergi ke China dan An Quan tahu dia juga terlibat. Pergi cari dia dan pastikan dia menjelaskan semuanya dengan Hua Guo Dakin Internasional. Mari kita kembali bekerja. Setelah keributan itu, semua orang meninggalkan rumah Zheng Zaipu dan langsung menuju rumah An Quan Tao. Dalam satu hari, 8 orang yang pernah mengunjungi Tiongkok bersama Zheng Zaipu diseret keluar dari rumah mereka oleh para pekerja. Mereka membawa 8 orang itu ke sebuah gudang kosong. Pertama, dia melampiaskan amarahnya pada beberapa orang dan memukuli mereka. Para pekerja kemudian melemparkan ponsel ke An Quan Tao dan memintanya untuk segera menelepon Dakin Internasional dan meminta negosiasi ulang. Pada saat ini, semua gigi di mulut An Quan Tao patah dan gelembung darah terus keluar dari mulutnya. Dia mengambil telepon dengan gemetar dan menelepon Si Yun, kepala proyek Korea Dakin Internasional dan general manajer urusan luar negeri grup tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, panggilan tersambung. Ketika An Quan Tao mendengar suara Si Yun saat ini, itu seperti suara alam. Dia segera memohon, manajer Si, saya An Quan Tao, saya ingin berbicara dengan Anda tentang serikat pekerja konstruksi. Kita bisa membahas semuanya, manajer Si. An Quan Tao menahan rasa sakit dan mengucapkan banyak kata. Si Yun yang berada di ujung telepon menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Tapi aku tidak mengerti apa yang orang lain katakan untuk waktu yang lama. Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu berbicara dengan baik? Karena An Quan Tao tidak memiliki satupun gigi yang bagus di mulutnya, dia tentu saja tidak bisa berbicara dengan jelas. Tetapi An Quan Tao tidak bisa menyerah. Dia hanya bisa terus mengulangi kata-kata yang sama. Akhirnya, Si Yun menjadi tidak sabar. Dia meninggalkan kalimat seperti pembohong sialan. Lalu dia menutup teleponnya. An Quan Tao menelepon lagi, tetapi menemukan bahwa nomornya telah diblokir. Demikian pula, harapannya juga masuk daftar hitam. Bab 1053 Reporter Istimewa. Saya melihat An Quan Tao ditolak oleh pihak lain dan disebut pembohong oleh pihak lain. Para pekerja sangat marah. Semua orang menggunakan sekop palu.
Dan tongkat baseball untuk memukul sendi An Kuan Tao dengan keras dalam sekejap anggota tubuh An Kuan Tao semuanya patah dan hancur. An Kuan Tao berteriak kesakitan. Pikirannya terus-menerus terlintas kembali ke hari itu di Cina. Jika saya berusaha sebaik mungkin untuk membujuk Zheng Zaiput, tentu ini tidak akan terjadi. Seorang pria muda merasa kesal ketika mendengar An Kuan Tao berteriak. Dia tidak mengendalikan kekuatannya dan secara tidak sengaja memukul kepala bagian belakang An Kuan Tao. Pukulan ini segera membuat An Kuan Tao lumpuh dan pikun. Kecuali An Kuan Tao, semua pejabat Serikat Konstruksi Korea adalah kerabat orang Korea dan sama sekali tidak memiliki keterampilan. Tidak seorang pun dapat menghubungi China Dakin International. Secara alami, nasib orang-orang ini sama dengan An Kuan Tao, dipukuli hingga babak belur. Menghancurkan sumber keuangan seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Pernyataan ini berlaku di negara manapun. Meskipun pasar saham Korea sedang booming, tetapi hampir semua keuntungannya dibagi-bagi oleh kelas menengah dan orang kaya. Bagaimana pekerja konstruksi seperti orang biasa bisa tahu apa itu saham? Korea Selatan menstimulasi pasar saham untuk menstimulasi ekonominya. Kebijakan moneter yang mudah diterapkan dan suku bunga bank terus menurun secara tidak langsung, hal itu menyebabkan kenaikan harga di Korea Selatan. Dapat dikatakan bahwa para pekerja ini hanya menikmati berita dari Korea Selatan yang setiap hari mengirimkan kabar baik tentang booming pasar saham. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun keesokan harinya. Beberapa pekerja secara spontan mengorganisasi diri untuk melakukan protes di cabang Dakin International di Korea Selatan. Cabang Dakin International di Korea Selatan terletak di CBD paling makmur di Seoul, Korea Selatan. Pagi-pagi sekali lebih dari 10.000 pekerja berkumpul di lantai bawah cabang Dakin International. Petugas keamanan mengepung orang-orang ini sejak awal dan menempatkan mereka di bawah pengelolaan terpadu. Para chaebol tidak mengizinkan media Korea untuk melaporkan kejadian ini agar tidak memengaruhi pasar saham Korea. Bahkan media China yang ingin melaporkan kejadian tersebut dihentikan di luar zona karantina. Namun, sebuah outlet media berhasil memasuki lokasi tanpa dihentikan. Di luar kerumunan, seorang fotografer bernama Erickson membawa kamera dan bertanya. Gustav, saya melihat banyak outlet media tidak bisa masuk. Bisakah kita masuk? Gustav tersenyum dan berkata, Erickson, fakta bahwa Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti itu membuktikan bahwa Anda tidak tahu banyak tentang Korea Selatan. Setelah itu Gustav mengeluarkan ide kerjanya dan menggantungkannya di lehernya. Dia berjalan dengan angkuh melewati barisan yang dibuat oleh petugas keamanan Korea dan bersiap untuk berjalan ke kerumunan. Permisi, Tuan, wawancara tidak diperbolehkan di sini. Petugas keamanan segera maju dan menghentikannya. Gustav mengambil lencana kerjanya dan melambaikannya di depan petugas keamanan. Sebelum penjaga keamanan Korea dapat melihat kata-kata di lencana kerjanya dengan jelas, Gustav menamparkan wajah penjaga keamanan itu entah dari mana. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, aku seorang reporter dari stasiun TV MLGB Amerika, berani-beraninya kau menghentikanku. Penjaga keamanan itu dipukuli oleh Gustav sampai melihat bintang-bintang. Awalnya dia ingin melawan balik, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah seorang reporter dari stasiun TV MLGB Amerika, dia tanpa sadar mundur. Ini adalah seorang reporter dari Amerika Serikat, keberadaan yang tidak mampu untuk disinggung, dia hanya bisa menutupi wajahnya. Menundukkan kepalanya dan membiarkan orang lain masuk seolah-olah dia tidak melihat apa-apa setelah Gustav dan Erickson melewati garis polisi, Erickson berkata dengan terkejut, "Hei. Gustav, you benar-benar hebat. Kau memukuli penjaga keamanan tapi tidak terjadi apa-apa padamu. Mereka bahkan membiarkan kita pergi." Gustav tersenyum tipis. Apakah itu penjaga keamanan yang kupukul? Erickson tertegun. Aku memukul anjing Amerika. Setelah mendengar ini, Erickson tertawa bersama Gustav. Dia berbalik dan berhenti tertawa dan bertanya kepada Gustav apa yang bagus dari protes di Korea Selatan. Mereka semua hanya berteriak dan berteriak, sama sekali tidak menarik. Mereka jauh lebih rendah daripada yang ada di Amerika, belum lagi kami mengadakan acara setiap 2 atau 3 hari. Dan selama acara semua orang membawa senjata dan menembakkan beberapa tembakan dari waktu ke waktu yang menewaskan beberapa orang setiap kali, hanya acara seperti itu yang bisa difilmkan. Memiliki gambar yang berdampak dan menyediakan materi berita, Gustav tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti, kali ini mereka memberontak terhadap grup internasional Hwaguo Dakin. Grup ini memiliki perseteruan dengan beberapa master di negara kita. Jadi kita harus mengambil lebih banyak gambar." Erickson mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Akhirnya dia mengerti bahwa tujuan utama berita ini adalah untuk mendiskreditkan Dakin International Group. Di Amerika Serikat, berita melayani orang kaya dan perusahaan besar. Stasiun TV berita adalah pedang di tangan orang-orang kaya dan kelompok besar ini, yang mereka gunakan untuk menghadapi pesaing mereka. Keduanya dengan cepat berjalan ke kerumunan. Gustav menunjuk ke suatu arah dan memberi isyarat kepada Erickson untuk menepuk tanda-tanda yang dipegang oleh orang Korea lebih banyak dan untuk mengambil gambar yang jelas dari kata-kata di sana. Erickson segera menyalakan kamera dan mulai merekam langsung. Dia mengarahkan kamera ke arah sekelompok pekerja dan memberi mereka close up. Dia ingin menggunakan bahasa kamera untuk menyampaikan perasaan orang-orang ini dieksploitasi oleh Dakin International Group. Gustav akan membuat narasi sampingan dari waktu ke waktu. Pemirsa, ini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan jahat Tiongkok Dakin International. Para pekerja Korea ini menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan eksploitasi Dakin International. Lihat, ada kemarahan di setiap wajah mereka.
Sangat mudah untuk membayangkan betapa jahatnya perusahaan Dakin International ini. Para pekerja ini ingin meninggalkan Dakin International setiap saat. Mereka mengangkat tanda dan juga meminta Dakin International untuk berhenti mengeksploitasi mereka dan membiarkan mereka pergi. Pekerja yang malang, Dakin International telah mengikat mereka dengan selembar kontrak kertas. Erickson tidak mengerti bahasa Korea, jadi dia hanya mengarahkan kamera ke kata-kata di papan. Dia berpikir dalam hati bahwa pasti tidak akan ada hal baik yang tertulis di sana. Gustav tentu saja tidak mengerti bahasa Korea. Tidak masuk akal jika seorang ayah belajar berbicara dari putranya. Karena kendala bahasa, dia mengatur seorang penerjemah sejak awal dan berbaur dengan kelompok pekerja. Segera Gustav menemukan penerjemah yang telah berbaur dengan kerumunan. Jin Chan Gustav memanggil orang lain itu. Jin Ken mengangguk dan membungkuk berulang kali. Tuan Gustav, Tuan Erickson, sudahkah Anda menemukan siapa pemimpinnya? Jin Ken menunjuk ke seorang pria yang berteriak dengan pengeras suara tidak jauh dari sana. Oke, kami sedang menjalankan mesin dan menyiarkan langsung. Kamu harus menerjemahkannya untuk kami nanti. Jika berita ini dibuat dengan baik, saya akan mencari kesempatan untuk mendapatkan visa kerja AS untukmu. Setelah mendengar ini, Jin Ken hampir menangis bahagia. Akhirnya aku bisa mendapatkan visa ke Amerika Serikat. Bab 1054. Ini bukan yang aku inginkan. Jin Ken memimpin dua orang di belakangnya dan berjalan menuju pria yang memimpin. Di sepanjang jalan, tidak seorang pun dari pekerja yang meneriakkan slogan atau memegang plakat menghentikan ketiga pria itu. Perhatian semua orang terfokus pada pintu masuk gedung kantor internasional Dakin. Mereka bertiga dengan mudah menghampiri pria yang memimpin. Jin Ken menghampiri pria itu dan memanggilnya dalam dialek Bangsi lalu menunjuk kamera di belakangnya. Keduanya dengan cepat berkomunikasi dan pria itu setuju untuk diwawancarai. Semuanya berjalan dengan baik dan Gustav sangat senang ketika pria itu menghampirinya. Dia mengulurkan mikrofon ke depan dan berbicara dalam bahasa Inggris. Perkenalkan dirimu, Gustav sama sekali tidak sopan kepada pihak lain. Bagaimanapun, dia merasa bahwa bisa mewawancarai Anda. Orang Korea adalah anugerah dari langit dan hujan, dan itu adalah berkat yang diperoleh leluhurmu selama 18 generasi. Jin Ken menerjemahkan kata-kata Gustav kepada pria itu. Pria terkemuka itu tertegun sejenak. Kemudian berkata dalam bahasa Korea, nama saya Zeng Duoksun, dan saya adalah perwakilan yang dipilih oleh para pekerja. Gustav meletakkan kembali mikrofon di depannya dan bertanya. Merzeng, mengapa Anda berkumpul di lantai bawah di Dakin International? Apakah Dakin International mempersulit Anda saat Anda bekerja untuknya? Apakah Dakin International memanfaatkan celah hukum untuk memaksa Anda bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk mengejar tenggat waktu? Apakah ada rekan kerja Anda yang terluka saat mencoba memenuhi tenggat waktu? Dan Dakin International tidak peduli atau mereka dibunuh langsung oleh orang-orang Dakin International. Apakah Dakin International menahan gaji Anda? Apakah mereka membayar Anda lebih sedikit atau tidak membayar Anda sama sekali karena berbagai alasan? Apakah Dakin International membatasi kebebasan pribadi Anda? Anda tidak diizinkan untuk bertemu keluarga Anda. Apakah Anda dipaksa untuk berpisah dari istri dan anak-anak Anda? Apakah Dakin International mengeksploitasi Anda? Mereka tidak memperlakukan Anda sebagai manusia seperti kami orang Amerika. Tidak, mereka memperlakukan Anda seperti anjing. Apakah Anda berkumpul di sini untuk memprotes Dakin International? Apakah Anda mencoba menyeret bos mereka untuk konfrontasi tatap muka? Apakah Anda ingin Dakin International keluar dari Korea? Dakin International dikirim oleh Tiongkok untuk menghancurkan negara Anda. Benar, Anda ingin melindungi keamanan nasional? Benar, saya datang jauh-jauh ke sini dan saya melihat kemarahan di wajah semua orang. Mengapa Anda tidak menghancurkan cabang Dakin International dan kemudian bernegosiasi dengan mereka? Pendekatan Anda terlalu lembut, terlalu tidak berdarah, terlalu tidak punya tulang belakang. Di Amerika Serikat mereka akan menembak perusahaan ini dengan senjata. Anda tidak memiliki peralatan. Kami orang Amerika dapat memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Gustav datang dan menanyai Zeng Duoksun serangkaian pertanyaan dengan posisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Saat dia terus mengajukan pertanyaan, dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Namun Gustav tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Wawancara hari ini awalnya ditujukan untuk para taipan keluarga besar Amerika. Tidak apa-apa untuk lebih belak-belakan ketika orang Amerika biasa melihat ini, mereka hanya bisa bersorak bagaimanapun, mereka semua adalah produk pendidikan yang menyenangkan. Mereka bahkan tidak terbiasa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di sekolah dasar sehingga bagaimana mereka dapat memiliki kemampuan berpikir mandiri. Mereka hanya berpikir bahwa semua yang dilakukan orang Amerika adalah benar dan negara lain hanya bisa berbaring dan tidak melawan. Jin Ken menerjemahkan kata-kata Gustav dengan susah payah. Zeng Duoksun benar-benar terpana. Dia melambaikan tangannya dengan cepat lalu membalas Gustav dengan suara licik. Aku mendengarkan setiap kata yang diucapkan orang lain. Mata Gustav berguling ke atas langit. Apakah orang ini bodoh? Dia bodoh dari awal hingga akhir. Gustav melihat bahwa Zeng Duoksun telah selesai berbicara, jadi dia bertanya, "Hei, apa yang orang ini bicarakan?" Jin Ken menjawab dengan ekspresi wajah yang sulit. Zeng mengatakan bahwa mereka berkumpul di lantai bawah Dakin International untuk memprotes penyalahgunaan kekuasaan serikat konstruksi sebelumnya dan pengunduran diri dari Dakin International atas nama mereka. Mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Para pekerja sekarang meminta Dakin International untuk merobek surat pengunduran diri mereka. Mereka ingin kembali bekerja di Dakin International. Mereka ingin bekerja. Setelah Jin Ken selesai berbicara, Gustav benar-benar tercengang. Apa?
Tarik surat pengunduran diri Anda kembali bekerja di Dakin International sepanjang hidupnya. Gustav belum pernah melihat siapapun membuat permintaan seperti itu kepada perusahaan selama protes. Gustav merasa bahwa Jin Ken menipunya. Pria Korea dengan alis tebal dan mata kecil ini sangat penuh kebencian. Sialan, apakah Anda salah menerjemahkannya? Saya katakan, jika Anda salah menerjemahkan atau berbohong kepada saya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jin Ken melambaikan tangannya berulang kali. Tuan, saya tidak boleh menerjemahkannya dengan salah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, ini masih siaran langsung, bagaimana mungkin aku salah menerjemahkannya? Aku masih membutuhkan terjemahan untuk mendapatkan visa kerja di Amerika Serikat. Gustav sangat marah hingga giginya gatal. Dia menunjuk ke tanda-tanda yang dipegang oleh orang banyak dan berkata, jika Anda menerjemahkannya dengan benar, mereka ingin kembali bekerja. Lalu apa maksud orang-orang ini dengan tanda-tanda yang mereka pegang? Tertulis jelas dengan warna merah di latar belakang putih ini jelas merupakan slogan menentang eksploitasi dan perundungan Dakin International terhadap mereka. Jin Ken melihat tanda-tanda di sekitarnya lalu menunjuk salah satu dari mereka dan mengoreksi Gustav. Tuan, bukan itu masalahnya, tanda ini bertuliskan kami ingin bekerja. Kami ingin pergi bekerja, kami tidak berhenti. Setelah itu, dia menunjuk ke papan lain dan berkata, papan itu bertuliskan, saya lebih baik menerima pemotongan gaji daripada berhenti. Dakin International, biarkan saya kembali. Kemudian Jin Ken menunjuk ke papan ketiga dan berkata, papan di tangan wanita itu bertuliskan, saya adalah seorang karyawan Dakin International dalam hidup dan mati. Dakin International tidak bisa hidup tanpa saya. Gustav dan Erikson benar-benar terpana. Damnis, apakah ada protes seperti itu? Apakah orang Korea murahan? Dalam situasi saat ini, Gustav berada dalam situasi yang sulit. Kamera sekarang menyiarkan secara langsung. Saya datang ke sini dengan sebuah misi dan saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dia mengedipkan mata pada Erikson yang memindahkan kamera. Gustav mengangkat satu kaki dan menendang Jin Chan. Lawannya ditendang oleh tendangan tiba-tiba itu dan berguling 3 kali di tanah. Gustav menunjuk Jin Ken dan berbisik, berbaring saja di tanah dan berpura-pura mati. Bagaimana mungkin Jin Ken berani menolak? Gustav menyesuaikan suasana hatinya dan pura-pura berkata, maaf, semuanya penerjemah yang kami temukan sementara tidak cukup baik dan banyak konten yang diterjemahkan dengan tidak benar. Sekarang saya akan berkomunikasi dengan Tuan Zeng Daksun secara langsung dan berusaha untuk memulihkan adegan nyata. Saat dia berbicara, Gustav menyerahkan mikrofon kembali kepada Zeng Duoksun. Dia berkata dalam bahasa Korea yang patah-patah, Tuan Zeng Duoksun, tolong ulangi apa yang baru saja Anda katakan. Zeng Duoksun sedikit mengernyit, tetapi masih mengulangi apa yang baru saja dikatakan pihak lain. Saat orang lain berbicara, Gustav mengangguk sedikit dari waktu ke waktu seolah-olah dia mengerti apa yang dikatakan orang lain. Saat dia mendengarkan, Gustav sedikit mengernyit dengan ekspresi terkejut seolah-olah Zeng Duoksun sedang membicarakan sesuatu yang sangat menakutkan. Bab 1055, kita harus kembali bekerja. Setelah beberapa saat Gustav mengambil kembali mikrofon. Dia menatap kamera dengan sungguh-sungguh dan berkata, pemirsa yang terhormat, Zeng Daksun baru saja mengungkapkan kepada saya sebuah kisah kelam yang mengerikan dan menindas yang tidak pernah saya bayangkan bahwa di abad ke-21 ini. Masih ada perusahaan seperti itu di dunia yang dapat mengeksploitasi pekerja tingkat rendah dengan cara ini. Zeng Duoksun mengatakan bahwa bekerja di Dakin International seperti berada di penjara. Ini bukan tempat untuk orang tinggal. Dakin International mengharuskan para pekerja ini untuk bekerja 20 jam sehari. Jika mereka gagal memenuhi tenggat waktu ini, upah mereka akan dikurangi secara jahat oleh Dakin International. Dakin International tidak hanya secara sewenang-wenang memotong upah pekerja tetapi juga memukul dan memarahi mereka secara pribadi, bahkan menghukum mereka secara fisik. Jika seseorang gagal memindahkan 100.000 batu bata sehari, dia akan dipukuli oleh supervisor di lokasi konstruksi. Baru bulan lalu, seorang pekerja dipukuli hingga tewas oleh supervisor Tiongkok di Dakin International. Dakin International tidak hanya begitu kejam kepada pekerjanya, tetapi juga kepada keluarga mereka. Ketika para eksekutif senior Dakin International datang untuk memeriksa, mereka justru meminta istri para pekerja untuk menemani mereka. Kita dapat melihat semua kejahatan yang dilakukan oleh Dakin International di wajah para pekerja ini. Mereka berkumpul di sini untuk menuntut agar Dakin International meminta maaf dan keluar dari Korea. Para penonton yang terhormat. Gustav berbicara dengan emosi yang besar ketika tiba-tiba mikrofon di tangannya direbut. Saat mikrofon diambil, Gustav benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi di tanah Korea Selatan. Beraninya seseorang mencuri sesuatu dari orang Amerika, ini bertentangan dengan kehendak surga. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang merebut mikrofon dari tangannya adalah Zeng Duoksun. Sial, apa yang kamu lakukan? Teriak Gustav marah. Jung Dahon mundur selangkah dengan mikrofon di tangan. Rekan-rekan kerjanya perlahan berkumpul di sekelilingnya. Zeng Duoksun berteriak pada rekan-rekan kerjanya. Saudara-saudara, kedua orang ini dengan sengaja memutarbalikkan kata-kata saya. Mereka ingin menabur perselisihan antara kita dan Dakin International. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua pekerja menjadi marah. Hari ini kami akhirnya berkumpul untuk pergi ke Dakin International untuk menarik surat pengunduran diri kami agar kami bisa kembali bekerja. Kedua orang asing ini benar-benar datang untuk membuat masalah. Aku tidak tahu siapa yang berteriak di kerumunan. Pasti para Taipan kaya di negara ini yang berada di balik ini. Mereka membiarkan orang asing datang ke sini untuk membuat masalah.
Mereka hanya tidak ingin kita memiliki kehidupan yang mudah. Para chaebol takut Dakin International akan menjadi lebih besar dan kuat serta mengancam mereka sehingga mereka sengaja menjebak mereka. Sial, chaebol ini ingin kita mati dengan sengaja. Awalnya semua orang takut pada chaebol, tetapi antara bertahan hidup dan ketakutan, mereka masih memilih untuk bertahan hidup saja tidak becus. Siapa yang akan takut padamu, chaebol? Seketika semua orang menyudutkan Gustav dan Erikson. Tolong! Tolong! Gustav dan Erikson terus berteriak. Namun sebagai balasan, para pekerja melampiaskan amarah mereka tanpa ampun dengan tinju dan kaki. Satpam di kejauhan menutup telinga untuk ini. Seorang satpam muda ingin menyelamatkan kedua warga Amerika itu. Tetapi dihentikan oleh satpam tua. Saudara, sesuatu terjadi di sana, apakah kita tidak akan melakukan apapun tentang itu? Peduli orang Amerika akan mati, mengapa kita harus peduli? Saya baru saja menyuruh mereka untuk tidak masuk, tetapi mereka tidak hanya tidak mendengarkan, mereka juga memukuli saya. Tapi saudara jangan bilang, tapi mereka hanyalah pekerja yang membawa batu bata di lokasi konstruksi. Jika mereka meninjumu, kamu akan menjadi tidak subur. Penjaga keamanan muda itu langsung mengatupkan kedua kakinya dan menghentikan pekerja membawa kamera Erikson. Jung Dahon memegang mikrofon dan menghadap kamera. Dia gemetar karena gugup. Tapi segera Zeng Duoksun menarik napas dalam-dalam dan dengan sederhana menenangkan emosinya, kemudian dia berbicara dalam bahasa Inggris yang tersendat. Halo teman-teman yang menonton TV. Saya Zeng Daksuna, perwakilan dari pekerja konstruksi Korea. Biar saya perjelas, kami di sini bukan untuk berdemonstrasi, tetapi untuk meminta negosiasi damai. Kami menuntut agar Dakin International membatalkan permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Serikat Pekerja Konstruksi Korea. Semua pekerja kami harus kembali bekerja. Kami akan kembali bekerja. Saya harap para pemimpin Dakin International akan melihat berita ini dan segera menghubungi kami. Zeng Duoksun berbicara dengan tulus. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam ke kamera. Zeng Duoksun baru saja membungkuk dan tidak menyelesaikan kata-katanya. Stasiun TVM LGB Amerika langsung memutus sinyal. Lihat adegan ini. Kim Chuan yang duduk di ruang konferensi markas besar internasional Dakin tersenyum menghina orang Amerika ini. Si Yun, orang yang bertanggung jawab atas proyek Korea Internasional Dakin dan manajer umum urusan luar negeri grup itu, sangat senang. Dia tidak menyangka bumerang akan datang begitu cepat. Adegan negosiasi sebelumnya dengan Serikat Pekerja Konstruksi Korea masih segar dalam ingatanku. Setelah beberapa hari, dia mengakui kekalahan dan memohon ampun. Si Yun bertanya ragu-ragu. Bos Kim, apakah Anda perlu saya menghubungi Zeng Duoksun dan menandatangani ulang kontrak dengan para pekerja Korea? Saya melihat beberapa dari mereka memegang tanda yang mengatakan bahwa mereka bersedia mengurangi upah mereka dan bekerja untuk kita. Saya pikir upah dalam kontrak baru ini dapat diturunkan. Kim Chuan mendengar hal ini, sedikit ketidaksenangan terlihat di matanya dan dia berkata dengan dingin. Meskipun mereka orang Korea, mereka juga pekerja yang mencari nafkah dengan bekerja dengan tangan mereka sendiri. Mengeksploitasi dan menindas pekerja bukanlah prinsip Dakin Internasional kami. Si Yun tersipu dan menundukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Kim Chuan. Kim Chuan menoleh untuk melihat Dai Jiajia kemudian berkata, apakah kamu sudah diberitahu tentang konferensi pers dadakan? Wang Yun sudah memberitahu mereka, apakah naskahmu sudah siap? Dai Jiajia mengangguk dan berkata, ya aku siap, tapi Dai Jiajia berhenti. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti sendiri. Kim Chuan berkata, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, tolong katakan. Orang-orang yang hadir di sini adalah semua eksekutif senior grup, bukan orang luar. Dai Jiajia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan rahasia, hanya saja isi konferensi pers yang Anda minta saya siapkan. Apakah Anda yakin ingin mengatakannya seperti ini? Tentu, Kim Chuan berkata tanpa ragu. Tapi ini, apakah ini akan menyebabkan ketidakpuasan dari pihak Korea? Kim Chuan tersenyum mengambil remote kontrol di atas meja dan mengganti saluran TV orang Korea. Tidak senang itu bukan salah kami. Di ruang konferensi para eksekutif senior Dakin International menyaksikan Kim Chuan dan Dai Jiajia berbicara. Aku merasa sangat sedih. Apakah kalian berdua masih memperlakukan kami sebagai orang sendiri? Ada apa hentikan mempermainkan aku? Beberapa eksekutif senior memandang Si Yun dan memberi isyarat kepadanya untuk bertanya apa yang akan dikatakan Presiden Dai dalam konferensi pers nanti. Si Yun menerima petunjuk dari banyak orang sehingga dia tidak punya pilihan selain menjadi orang pertama yang berbicara. Dia bertanya bab 1056 perusahaan jahat. Bos Kim, Bos Dai akan mengadakan konferensi pers nanti. Apa yang akan dia katakan? Kim Chuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke TV. Mengatakan tentu saja itu bantuan pinjam angin timur. Mendengar jawaban Kim Chuan yang membingungkan, mulut Si Yun berkedut. Jawaban macam apa ini? Aku ingin terus bertanya, tetapi aku melihat mata Kim Chuan tertuju pada TV di depannya. Dia melihat ke arah yang dia lihat dan melihat bahwa saluran TV akan menyiarkan konferensi pers dadakan di Gedung Putih di Amerika Serikat. Pada saat yang sama sekelompok elit AS berkumpul di kantor kepresidenan Gedung Putih. Inilah tokoh-tokoh penting dari kalangan politik AS serta tokoh-tokoh penting dari konsorsium babi hutan perang AS. Semua orang baru saja selesai menonton siaran langsung bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh stasiun TVM LGB Amerika. Semua wajah tampak pucat dan terlihat sangat jelek. Raja Slip duduk di kursi kepresidenan dan berteriak dengan keras.
Brengsek, apa yang dilakukan MLGBTV? Mereka bilang mereka akan menyerang Dakin Internasional.